Salam semuanya. Hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan, bahwa kita akan terus diperlengkapi karena firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu akan terus mengubah hidup kita ketika kita terus belajar. Bahwa kehidupan orang-orang percaya haruslah terus belajar dan belajar dan belajar. Sampai kapan kita harus terus belajar? Adalah sampai mati. Ketika orang sudah mati, dia akan bersama Tuhan dan berhenti belajar. Tapi selama kita hidup, maka kita harus terus belajar. Dan itulah yang akan mengubah kehidupan kita, mengubah masa depan kita. Dan itulah yang akan terus kita diperlengkapi semakin mengenal Tuhan. Tetapi banyak orang yang hari demi hari sudah mulai bosan untuk belajar, bahkan firman Tuhan tentang kehidupan. Ingat firman Tuhan, firman Tuhan berkata, ketika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Selama kita tidak mengetahui kebenaran, kebenaran itu tidak akan pernah memerdekakan kita. Nah, ketika kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan, itu berasal dari mana? Nah, mengetahui kebenaran itu berasal ketika kita mau terus berjuang dan belajar dan belajar. Selama kita belajar, maka pengetahuan demi pengetahuan, bahkan pengetahuan akan firman Tuhan akan membuat kita mengerti segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, dan hidup kita akan dimerdekakan. Hidup kita akan mengalami terobosan, hidup kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan karena kita mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran ini yang harusnya kita terus pelajari dan pelajari. Firman Tuhan memang adalah sebuah kebenaran. Tetapi ketika kita tidak mengetahuinya, maka itu bukan kebenaran. Banyak orang yang tidak mengetahuinya, sehingga dianggap firman Tuhan itu adalah bukanlah kebenaran. Tetapi orang yang mengetahui kebenaran, firman Tuhan adalah sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupnya dan benar-benar akan memerdekakan hidupnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan sebenarnya adalah rancangan yang indah. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi seringkali rancangan Tuhan itu gagal, rancangan Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita, rancangan Tuhan itu tidak benar-benar mengubah hidup kita dan tergenapi, itu karena kesalahan kita. Loh, kok bisa? Mari kita bandingkan, mari kita baca di Amsal 20 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Perhatikan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Sebenarnya Tuhan itu memberikan rancangannya di dalam hati kita, tetapi respon hidup kita, respon kita terhadap rancangan itu seringkali salah. Nah, untuk rancangan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, kita harus mengerti bahwa rancangan Tuhan itu seperti air yang ada di dalam hati kita. Amsal katakan rancangan di dalam hati manusia itu seperti air, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Perhatikan ini, ada dikatakan bahwa ada orang pandai yang menimbanya, tahu menimbanya. Ketika kita tidak tahu menimba, maka rancangan itu tidak akan pernah tergenapi dalam hidup kita. Bagaimana cara menggali, bagaimana cara menimba sumur itu? Adalah terus belajar dan belajar
belajar akan firman Tuhan, belajar tentang kebenaran, belajar tentang hal-hal yang berasal dari Tuhan, belajar apapun juga yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah orang pandai. Orang pandai selalu menggali, orang pandai selalu menimba, orang pandai selalu mencari air dan air. Dan inilah yang akan terjadi dalam hidup kita. Inilah yang rancangan Tuhan benar-benar akan tergenapi dalam hidup kita. Banyak orang punya rencana dalam hati. Banyak orang punya rencana, tapi hanya sebuah rencana. Bahkan orang bodoh punya rencana, tapi orang pandailah yang tahu menimbanya, dan rancangan itu tergenapi dalam hidup. Ada sebuah kisah yang luar biasa, Bapak listrik yang mendapatkan Nobel yang luar biasa sebagai penemu yang luar biasa, yaitu Michael Faraday. Michael Faraday ketika dia masih muda, anak-anak, dia adalah orang miskin yang gak punya apa-apa. Ketika dia sekolah, sepatunya rusak, berlubang, dia seringkali mengalami kelaparan, dan bahkan ayahnya mengalami kelumpuhan. Ayahnya adalah seorang pandai besi. Begitu menyakitkan kehidupan Michael Faraday. Tapi Michael Faraday ini tidak pernah berhenti untuk terus berjuang, belajar dan belajar. Dia terus belajar dan belajar sampai akhirnya dia menjadi seorang ilmuwan penemu yang luar biasa. Ketika dia belajar, dia tidak hanya sekedar belajar, meneliti, bereksperimen, tetapi dia berdoa, membaca firman Tuhan. Karena pada waktu kecil dia terlatih untuk mendengarkan puji-pujian, dia mendengarkan firman Tuhan, dia suka mendengarkan nyanyian gereja. Itulah yang membuat dia termotivasi untuk hidup dalam kehidupannya, dan itu yang akan mengubah hidupnya sehingga hidupnya benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Ini hal yang luar biasa, bahwa dia mengetahui kebenaran dan dia tahu rancangan Tuhan dalam hatinya, bahwa orang pandai akan terus belajar menggali dan menimba air itu sehingga menemukan rancangan Tuhan. Banyak orang yang gagal dalam hidupnya, banyak orang yang tidak mengetahui tentang hal ini sehingga dia berhenti untuk belajar, sehingga dia berhenti untuk menggali firman Tuhan, sehingga dia berhenti untuk tidak lagi menggali, belajar dan sebagainya. Ingat bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang luar biasa. Tetapi orang yang terus belajar dan belajar, tahu bagaimana cara menimba, menggali rancangan itu dalam hidup. Ketika kita menggali firman Tuhan, ketika kita menimba firman Tuhan, maka percayalah, rancangan Tuhan yang luar biasa itu akan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini, bahwa berkat-Mu boleh memberkati kami semuanya, memulihkan kami. Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merencanakan rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Tapi kami diajari Tuhan untuk belajar dan belajar, menggali dan menggali rancangan itu di dalam hati kami, sehingga kami menemukan rahasia rancangan Tuhan dalam hidup kami, dan kami akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Berkati umat-Mu hari ini Tuhan, supaya mereka terus belajar, dan ketika mereka belajar dan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan dalam hidup mereka. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus